Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Laila Husnia dengan NIM K00230994 dari kelompok B2. Sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum blok 2.2. Oke, yang pertama di sini ada area broadband dan juga fungsi-fungsinya. Jadi untuk yang warnanya biru muda ini, di sini ada lobus frontal, dan yang nomor 4 ini dia untuk motor area. Terus untuk yang 8643 dia supplemental motor area. Untuk yang berwarna kuning itu ada 75439 dia lobus parietal, dan yang 321 sebagai somatosensory area. Terus untuk yang bagian sini ini ada cortex temporalis, sedangkan yang di bagian ujung dia sebagai area auditory. Terus untuk yang warnanya hijau muda di sini itu ada lobus occipital. Terus untuk yang 41 dan 42 sebagai area visual. Oke. Nah, di sini ada area Brodmann 1, 2, 3, yaitu dia sebagai cortex somatosensor. Di gyrus postcentralis dia sebagai proses sensasi somatik. Untuk yang area Brodmann 4 dia cortex motorik primer, yaitu di gyrus presentalis yang dia berperan dalam terjadinya gerakan. Kayak kalau kita bergerak itu dia yang bereaksi adalah di area Brodmann 4. Kemudian untuk area Brodmann 5, 7 itu korteks asosiasi somatosensory, yaitu di lobus parietal superior yang dia dimana area masuknya rangsangan sensorik. Untuk area Brodmann 6, korteks premotor dan korteks motor tambahan, dia membantu mengontrol dan merencanakan gerakan yang terjadi. Untuk selanjutnya ada area Brodmann 8, itu bidang mata bagian anterior sebagai kontrol perhatian visual dan gerakan mata. Untuk yang area Brodmann 9 itu korteks prefrontal dorsolateral, dia terlibat dalam fungsi kognitif seperti memori kerja, perhatian, dan fungsi eksekutif. Untuk yang di Brodmann 10, korteks prefrontal anterior dia sebagai kognitif dalam manajemen tugas dan juga perencanaan. Untuk yang Brodmann 11-12 dia area orbitofrontal, di mana dia menerima informasi tentang penglihatan objek yang telah dilihatnya. Untuk yang area Brodmann 13-16 sebagai cortex insular, dia di sana terjadi pemrosesan sensorik, pengambilan keputusan, dan juga kontrol motorik. Oke, lanjut untuk area Brodmann 17 yaitu korteks visual primer atau V1, dia memproses informasi visual yang diterima. Area Brodmann 18 di sini visual sekunder yaitu V2. Ini untuk menerima informasi visual juga, tapi dia di sini terjadi analisis yang lebih lanjut. Untuk area Brodmann 19 di sini ada visual asosiatif yaitu V3, V4, V5 sebagai pemrosesan informasi visual yang kompleks. Di area Brodmann 21 gyrus temporal tengah terjadi pemrosesan memori semantik persepsi visual dan pemrosesan bahasa. Pada Brodmann 22 ada gyrus temporal superior, dia itu termasuk ke area Wernicke, yaitu dia bagian penting untuk memproses suara dan memahami sebuah ucapan. Area Brodmann 23, 24, 28 hingga 33 yaitu cingulate gyrus, yaitu dimana bagian sistem limbik di pemrosesan emosi dan juga mengatur tindakan atau perilaku. Untuk area Brodmann 25 sebagai area subgenual,
area limbik yang kaya akan transporter serotonin. Untuk Broadman 26 dia terkait pembelajaran motorik. Untuk Broadman 27 dia ada korteks piriform yang berhubungan dengan indera penciuman, dan di Broadman 29 korteks cingulate retrospinal yaitu berhubungan dengan memori episodik dan juga navigasi. Oke, kita lanjut ke Broadman 30 yaitu bagian dari korteks cingulate yaitu regulasi, emosi, penginderaan, dan tindakan. Di area Broadman 31 dia korteks cingulate posterior dorsal itu sekumpulan struktur otak dengan asosiasi kuat untuk aktivitas selama banyak tugas kognitif. Di Broadman 32 itu korteks cingulate anterior dorsal dia memproses deteksi dan penilaian proses sosial. Terus area Broadman 34 korteks retorhinal dorsal terlibat dalam memori kerja. Di Broadman 37 fusiform gyrus pemrosesan visual tingkat tinggi, dan di Broadman 38 itu ada katup temporal, itu area visual yang terlibat dalam kognisi visual, pengenalan wajah, dan memori visual. Untuk yang area Broadman 39 angular gyrus yaitu pemrosesan bahasa dan angka. Area Broadman 40 gyrus supramarginal berperan dalam respons emosional. Di Broadman 41-42 itu ada korteks pendengaran primer atau health gyrus, dia sebagai stasiun penyampai informasi pendengaran pertama di korteks. Untuk yang Broadman 43 dia korteks pengecapan primer yang bertanggung jawab atas persepsi rasa. Oke, ini untuk area Broadman 44-45 itu bagian dari area Broca, dia berhubungan dengan produksi ucapan dan artikulasi. Terus untuk area Broadman 46 itu korteks prefrontal dorsolateral, dia memori kerja, perhatian, dan fungsi eksekutif. Broadman 47 the pars orbitalis bagian dari gyrus frontal inferior, dia berperan dalam pemrosesan bahasa juga. Untuk Broadman 48 yaitu area retrosubikular, dia pemrosesan emosi, pengkodean dan navigasi area. Terus untuk area Broadman 52 dia area para insular yang berhubungan dengan perhatian dan pemrosesan activity. Oke, sekarang kita lanjut ke tractus piramidalis. Nah, di sini ada gambaran umum dari tractus piramidalis yang dimana di sini ada upper motor neuron yang dimana dia ditunjukkan dengan panah-panah merah. Terus ada lower motor neuron yang ada panah-panah putihnya. Terus di sini juga ada penjelasan kalau yang otot-ototnya di sini mayoritas dari muskuloskeletal gitu. Oke. Jadi pengertian tractus piramidalis sendiri yaitu merupakan kumpulan susunan serabut saraf yang mengatur gerakan volunter otot rangka. Serat-serat ini adalah akson dari neuron yang terletak dalam regiomotorik yaitu gyrus presentalis, lobus frontalis yaitu area sitoarsitektonik Broadman 4. Serabut-serabut sistem piramidal ini dimulai dari sel-sel piramida plates raksasa daerah korteks gyrus presentalis atau area Broadman 4. 3-4% dari bagiannya itu semua serat yang membuat tractus piramidalis berasal dari sel fusiform dalam area Broadman 4 dan 6. Oke, ini 80-85% bagian serat dari setiap tractus piramidalis dia menyeberang ke sisi yang berlawanan dalam decussatio piramidalis yang menjadi tractus corticospinal lateral. Nah, sisa dari serat ini yaitu 15%-nya dia akan terus berjalan ke bawah tidak menyilang dalam funiculus anterior sebagai tractus corticospinalis anterior. Untuk
Traktus kortikospinal menstimulasi motor neuron pada medula spinalis yang bertugas menggerakkan otot-otot aksial tubuh, tangan, dan juga tungkai. Nah, traktus kortikospinal lateral berakhir di motor neuron yang bekerja untuk menggerakkan sebagian besar segmen distal, tangan, dan tungkai. Sedangkan di traktus kortikospinal media berakhir di motor neuron untuk menggerakkan otot aksial tubuh dan segmen proksimal pada tangan dan juga tungkai. Oke, di sini ada gambaran secara umum dari traktus extrapyramidalis, yaitu sini brain, sini ada cerebrum, cerebra, dan juga spinal cord. Oke, sebagai penunjang kerja traktus piramidalis, dia jadi fungsi ekstrapiramidal itu untuk sebagai penunjang kerja traktus piramidalis. Terus sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Untuk ekstrapiramidal sendiri, dia terdiri dari traktus vestibulaspinal sebagai keseimbangan dan juga tonus otot. Terus ada traktus reticulospinalis ventrolateral dari pons. Terus ada traktus reticulospinal lateral dari medula oblongata. Traktus tektospinal di sini dia dari mesenfalon menuju ke medula spinalis. Oke, ini untuk penjelasan dari topik pertama kita. Oke, lanjut untuk ke topik selanjutnya. Di sini ada anatomi ensefalon dan juga medula spinalis. Ini untuk ensefalonnya di bagian di luar ini, yang sini ini adalah lobus frontalis. Terus untuk yang sini dia juga ini os frontal, terus ini ada lobus frontalis. Terus di sini ada os temporal, di sini ada insula, terus ini ada bagian lobus parietal, di sini lobus occipital, ini ada cerebrum, lobus temporalis. Nah, ensefalon atau otak dewasa sendiri itu dia terbagi dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama dia ada cerebrum, itu hemispherium cerebri, dia yang termasuk di dalamnya ada cortex cerebri, substantia alba, ganglia basalis, dan juga di ensefalon. Untuk yang kedua yaitu ada truncus cerebri, dia ada mesenfalon, pons, dan juga medula oblongata. Dan yang ketiga dia adalah cerebellum atau otak kecil. Oke, ini ada cortex cerebri. Nah, cortex cerebri ini dia merupakan bagian dari substansia glycera yang membentuk tepi luar dari si cerebrum. Ini untuk substansia alba. Di sini ada yang berwarna putih-putih ini, letaknya di sini. Terus substansia alba itu dia utamanya terdiri dari akson yang bermielin. Dia membentuk 3 tipe serabut, yaitu yang pertama ada serabut commissura yang dimana mengandung akson yang berhubungan satu gyrus di satu hemisferium dengan gyrus yang sama di hemisferium sisi lainnya. Jadi kayak dia tempatnya itu beda gitu, terus dia dihubungkan. Untuk yang kedua ada serabut asosiasi, dia mengandung akson menghubungkan antar gyrus pada hemisferium yang sama. Jadi dia tuh di gyrus yang berbeda tetapi di hemisferium yang sama. Untuk serabut proyeksi itu mengandung akson yang menghubungkan cerebellum dengan bagian bawah si SSP-nya. Terus dia itu ada thalamus, truncus cerebri, dan juga medula spinalis. Nah, ini untuk
serabut komisuranya. Ya ada corpus callosum, itu dimana ada lobi frontalis, parietalis, dan occipitalis di kedua hemisferium. Untuk komisura yang anterior dia tractus olfactory, yaitu bagian depan lobi temporalis, terus amygdala di gyrus parahippocampus campalis, terus di kedua hemisferium. Untuk komisura posterior dia ada nuklei komisura posterior di kedua hemisferium. Untuk komisura fornicis dia hippokampi kedua hemisferium. Terus ini untuk yang serabut asosiasinya, dia ada fasciculus longitudinalis superior, terus ada juga corpus callosum, terus ada fasciculus longitudinalis inferior. Kemudian di sini untuk yang longitudinalis superior dia ada lobus frontalis dengan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Untuk yang longitudinalis inferior dia ada di lobus occipitalis dan juga lobus temporalis. Untuk fasciculus arcuatus itu di lobus frontalis dengan lobus temporalis, itu pusat brokal dengan pusat Wernicke. Untuk yang fasciculus uncinatus dia di lobus frontalis dengan lobus temporalis di bagian basalnya. Yang cingulum itu yang dalam ini tipis ini, dia bagian bawah lobus frontalis dengan bagian bawah lobus parietalis dan lobus parahippocampalis. Jadi kemudian di sini ada serabut proyeksi. Untuk serabut proyeksinya di sini ada tractus cortinus spinalis, itu ada di korteks, terutamanya di gyrus praesentalis dengan medulla spinalis. Terus dia ada tractus corticopontini, dia menghubungkan korteks dengan daerah inti pons. Terus untuk tractus corticonuclearis dia menghubungkan antara korteks dengan inti saraf otak di mesencephalon, terus pons dan medulla oblongata. Untuk yang fornix ini menghubungkan hippocampus dengan bagian sistem limbik dan juga di encephalon. Terus fasciculi thalamocorticales dia menghubungkan thalamus dengan korteks. Nah, selanjutnya di sini ada ganglia basalis. Jadi ganglia basalis itu merupakan substansia grisea yang terletak di substansia alba. Untuk bagiannya sendiri dia terdiri dari 3 nuklei. Ada yang pertama globus pallidus, yang kedua putamen, 3 nukleus caudatus. Nah, kemudian ganglia basalis ini dia menerima input dari korteks cerebri dan memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri melalui koneksi neural dengan nuklei di talamus. Untuk struktur yang secara fungsional dia dekat dengan ganglia basalis adalah substansia nigra dan nuklei subtalamik. Akson di substansia nigra akan berakhir di nukleus caudatus dan juga di putamen. Untuk nuklei subtalamik dia akan saling berhubungan dengan globus pallidus. Fungsi utama dari ganglia basalis sendiri dia merupakan bisa mengkontrol bawah sadar dan integrasi otot skelet, kemudian menekan gerakan yang tidak dikehendaki dan mengatur tonus otot ketika untuk mempengaruhi berbagai aspek fungsi korteks seperti fungsi sensoris, limbik, kognitif, dan juga linguistik. Nah, ini untuk sistem limbik. Nah, sistem limbik itu biasanya disebut juga dengan emotional brain, di mana dia berperan dalam pengaturan emosi seperti rasa senang, takut, marah, nyeri, afeksi, dan juga memori. Jadi untuk yang emosi itu dia ada di amigdala, sedangkan untuk yang memori dia ada di area hippocampusnya. Dia terdiri dari sekelompok struktur di cerebrum dan juga di encephalon.
Oke, kita lanjut ke diencephalon. Oke, jadi diencephalon ini dia memiliki arti ada between brain yang terletak di antara hemisferium cerebri dan juga mesencephalon. Si diencephalon ini tertutup oleh kedua hemisferium cerebri kecuali tampak dari bagian basalnya. Terdiri atas struktur yang mengelilingi ventriculus tertius, yaitu terdapat epitalamus, talamus, hipotalamus, dan juga subtalamus. Ini untuk gambarannya. Oke, kita ke epitalamus. Nah, di sini dia ada pineal gland, kemudian untuk yang talamusnya di sebelah sini. Epitalamus itu merupakan bagian kecil di diencephalon yang terletak di superoposterior thalamus. Dia terdiri dari si glandula pinealis dan juga nucleus habenularis. Terus untuk fungsinya sendiri, untuk yang glandula pinealis, dia mensekresi melatonin yang berfungsi mengatur jam biologis. Untuk habenular nuclei atau nucleus habenularis, dia sebagai respons emosi terhadap pembawaan. Misalnya kalau kita ada menyukai parfum favorit itu, dia yang bekerja adalah si nucleus habenularisnya. Oke, lanjut ke talamus. Talamus ini dia terdiri dari sepasang talamus yang berbentuk oval. Keduanya dihubungkan oleh suatu penghubung yang dinamakan adesio interthalamica. Untuk fungsi talamus yaitu dia relay hampir semua input sensoris ke korteks cerebri. Terus tapi dia ada yang tidak ikut, yaitu selainnya dia tractus spinocerebralis dan nervus olfactorius. Terus untuk peran lainnya atau fungsi lainnya yaitu dia berperan dalam fungsi motoris. Kemudian di sini ada nuclei thalamicus, di sini ada anterior thalamic nuclei, sebelah anteriornya. Terus di sini ada lateral dorsal nucleusnya. Ini lateral di bagian posterior nucleus. Di sini ada intralaminar nuclei. Terus di sini ada ventral anterior nucleus. Di sini ada ventral lateral nucleus. Di sini ada intermediate. Terus ini posterolateral nucleus atau VPL. Ini ventral posteromedial nucleus (FPM). Dan juga ini untuk medial geniculate bodinya, ini lateral geniculate medial lateralnya. Di sini ada tangannya ada pulvinar. Oke, sekarang ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia bagian diencephalon yang terletak di bawahnya dari si talamus tadi. Dia merupakan lantai dan dinding dari ventriculus tertius. Ya. Untuk fungsi hipotalamus sendiri, dia mengkontrol dan integrasi aktivitas saraf otonom, menghasilkan inhibiting dan releasing hormon, yaitu ada ADH dan juga oksitosin. Terus mengatur untuk asupan makan dan minum, mengatur suhu tubuh, dan juga mengatur siklus sirkadian. Oke, ini mungkin yang terakhir ada subtalamus. Nah, subtalamus ini dia terletak di antara tegmentum, mesencephalic, dan talamus bagian dorsal. Untuk fungsinya dia memiliki fungsi sensorik, motorik, dan juga retikuler. Ini subtalamus, ini nukleusnya di sini. Oke, ini bagian putamen. Oke, sekarang ada medula spinalis. Nah, ini medula spinalis untuk bagiannya. Di sini ada spinal cord, ada ganglionnya, terus di sini ada cauda, terus ada juga medula con. Di sini ada nervus C1 sampai juga C8 nervi, spinal nervi. Nah, untuk struktur eksternal dari medula spinalis yaitu ada
Fissura mediana anterior, ada sulcus mediana posterior, sulcus posterolateralis, dan struktur internanya dia ada substansia alba. Nah, kenapa kalau yang substansia alba ini warnanya putih? Nah, itu karena di dalamnya dia ada serabut saraf yang terselubung oleh myelin. Untuk substansia alba sendiri dia dibagi menjadi 3, yaitu ada funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Untuk substansia grisea dia warnanya abu-abu karena dia didominasi oleh badan sel saraf. Di tengah dari substansia grisea dia terdapat kanalis centralis yang nantinya akan dia terisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminal. Oke, di sini ada nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu ada 12, yaitu ada olfactorius, opticus, ada oculomotorius, terus ada trochlearis, ada trigeminus, ada abducens, ada facialis, ada vestibulotrochlearis, ada glossopharyngeus, terus ada diplodocus, ada nervus vagus. Terus ada juga nervus accessorius sini. Terus untuk tempat keluarnya apa aja? Jadi untuk yang olfactorius dan opticus dia akan keluar dari encephalon. Untuk sisanya dia akan keluar lewat truncus cerebri. Nah, yang di mesencephalon dia ada 2 nervus, yaitu nervus 3 dia ada oculomotorius dan juga trochlearis dia keluar dari mesencephalon. Untuk yang keluar dari pons ada 4 nervus, yaitu ada nervus 5 dan juga nervus 3. Terus untuk medulla oblongata ada nervus 9 dan juga nervus 12 atau Nah, ini untuk gambarannya. Di sini ada nervus olfactorius. Dia itu tempat keluarnya itu ada di bulbus olfactorius yang dia merupakan derivat dari telencephalon. Terus untuk nervus 2 itu opticus, dia di chiasma opticum merupakan derivat dari encephalon. Untuk yang oculomotorius yaitu ada di fossa interpeduncularis. Terus untuk trochlearis di cauda colliculus inferior. Untuk nervus trigeminus di brachium pontis, nervus abducens, nervus 6 itu di sulcus bulbopontinus. Kemudian untuk nervus facialis yaitu nervus 7 dia di angulus cerebellopontinus. Untuk nervus vestibulocochlearis ada di angulus cerebellopontinus juga. Dan untuk glossopharyngeus, nervus vagus, dan accessorius, kemudian di nervus hypoglossus ini semua ada di sulcus posterolateralis. Untuk yang hypoglossus dia di anterolaterales. Untuk yang 3 ini di sulcus posterolateralis. Nah, ini untuk tempat-tempat keluarnya yang di bagian keras atau di bagian cephalonnya dia ada di sini ada lamina fibrosa, di mana dia tempat keluarnya nervus olfactory. Untuk yang di sini ada sebuah jalan atau lubang itu ada kanalis opticus, dia untuk nervus opticus. Untuk fissura orbitalis superior di sini ada fissura, dia ada di untuk jalannya nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus ophthalmicus, dan juga nervus abducens. Terus ini ada foramen rotundum di sini, dia untuk nervus maxillaris. Terus untuk foramen oval dia terlihat banget ya, foramen oval dia untuk keluarnya nervus mandibularis. Dan kemudian di sini ada meatus aucticus internus, dia untuk nervus facialis keluarnya, dan juga untuk nervus vestibulotrochlearis. Di sini juga ada foramen jugularis, dia
untuk keluar nervus glossopharyngeus, nervus accessorius juga, dan juga ada nervus vagus. Untuk di sini ini ada canalis condylateralis. Nah, di sini tempat keluarnya nervus hypoglossus atau nervus 12. Oke, selanjutnya ada circulus arteriosus Willisi. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi apa sih circulus arteriosus Willisi? Yaitu circulus arteriosus Willisi atau juga bisa disebut dengan circle Willisi. Dia merupakan suatu struktur anatomi yang terletak di dasar otak manusia. Nah, untuk circulus Willisi ini dia terdiri dari beberapa arteri yang saling berhubungan dan juga membentuk suatu lingkaran atau bisa disebut juga circle di sekitar dasar otak. Anatomi dari circle Willisi ini dia melibatkan beberapa arteri utama dan cabang-cabangnya yang menghubungkan arteri-arteri yang memasok darah ke dalam otak. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri itu ada arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna ini merupakan arteri utama yang membawa darah ke dalam otak melalui aorta. Terus arteri karotis interna ini untuk dikstra dan sistrasnya adalah salah satu arteri yang penting dalam membentuk si circulus Willisi ini. Kemudian ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini dia arteri yang berjalan melalui leher membawa darah ke otak dari arteri subclavia. Terdapat dua arteri vertebralis, yaitu satu di sisi dekstra dan satu lagi di sisi sinistranya. Nah, kedua-duanya ini sama-sama berkontribusinya pada si circulus Willisi ini. Yang ketiga ada arteri basilaris. Untuk arteri basilaris itu arteri yang membentuk dari penggabungan kedua arteri vertebralis di bagian posterior. Jadi tenggorok kita itu arteri basilaris berjalan di atas di sepanjang dari brainstem dan memberikan sumbangan penting pada circulus Willisi. Untuk yang keempat ada arteri communicans anterior. Arteri communicans anterior ini dia arteri yang menghubungkan antara karotis interna di bagian sinistra dan juga yang di bagian dekstra di bagian depan dari circulus Willisi ini. Oke, untuk arteri communicans posterior ini dia arteri yang menghubungkan dari arteri karotis interna dengan arteri vertebralis di bagian posterior dari circulus Willisi. Oke, seperti arteri komunikasi anterior, di arteri komunikasi posterior ini juga penting untuk memastikan aliran darah itu dia dapat tersebar di seluruh tubuh. Yang selanjutnya di sini ada jalur penglihatan, yaitu di mana proses dari cahaya masuk lalu diteruskan ke lensa mata kita dan diterima oleh otak dan akan diterjemahkan. Oke, jadi mata itu berespon terhadap cahaya yang memicu potensial aksi eferen yang menghubungkan mata dengan otak melalui nervus opticus dan juga tractus opticus. Gelombang cahaya dari sebuah objek yang masuk ke mata dia akan melalui kornea. Kemudian dia akan melewati pupil menuju ke makula retina. Gelombang cahaya yang dipantulkan secara konvergen ini dia oleh kornea dan lensa kristalin ke titik fokus yang berlokasi di permukaan posterior lensa. Cahaya akan terbiaskan kemudian oleh lensa akan dilanjutkan melewati vitreous dan terfokuskan pada retina. Cahaya yang mencapai fotoreseptor pada retina akan menyebabkan perubahan senyawa kimia rhodopsin yang akan berfungsi untuk menyampaikan potensial aksi atau juga sinyal elektrik. Nah, dari sinyal elektrik ini dia akan diteruskan ke sel bipolar yang merupakan neuron oda pertama dari di atas optikus. Terus kemudian dia akan dilanjutkan ke sel ganglion yang berperan sebagai neuron oda kedua di lapisan retina. Selanjutnya menyatu pada diskus optikus, selanjutnya akan dikirim melalui nervus optikus melalui jalur penglihatan hingga ke korteks visual
pada lobus occipital otak belakang. Disinilah sinyal elektrik diinterpretasi sebagai gambar visual atau gambar yang dilihatnya. Oke, ini selesai untuk topik yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada otot-otot apa saja yang dapat menggerakkan bola mata kita. Nah, di sini untuk gambarannya di sini ada rectus superior, ini untuk toklenya. Di sini ada lengkungan otot oblik superior, di sini ada annulus of Shin, terus rectus inferior, terus ini rectus medialnya, ini rectus lateralnya. Oke, langsung aja. Jadi untuk otot ekstraokular terdiri dari 6 otot utama, yaitu ada rectus superior, rectus medial, rectus inferior, rectus lateral, dan 2 otot oblik yaitu oblik superior dan oblik inferior. Otot-otot ini tergerak di dalam rongga orbita dan dikelilingi oleh lemak serta jaringan ikat fibroelastik. Otot ekstraokular membentuk kerucut otot atau muscle cone pada bagian posterior dari garis ekuator bola mata. Jaringan lemak ini mengisi bagian dalam si kerucut tersebut. Oke, jadi 4 otot rectus memiliki origo di cincin tendon yang terletak di apex orbita dan disebut oleh annulus of Shin. Jadi kalau ini annulus of Shin yaitu di paling belakang ini. Dia untuk insersi otot-otot ini terletak di sklera pada bagian anterior, tepatnya 4-8 mm di belakang limbus. Insersi otot rectus medial, rectus inferior, rectus lateral, dan juga rectus superior secara berurutan terletak semakin menjauhi limbus dan membentuk spiral imajiner yang disebut dengan spiral of Tilaux. Terus nah, di sini ini tendon obliksnya, ini untuk spiral of Tilaux-nya. Untuk rectus superior, ini tendon rectus lateral, tendon oblik inferior, dan tendon rectus inferior. Nah, otot oblik superior berasal dari periostem tulang sphenoid di bagian superomedial foramen optik. Otot tersebut memanjang ke trochlea yang disebut supernasal rima orbita dan masuk ke sklera di bagian superior di bawah insersi otot rectus superior. Otot oblik inferior berasal dari cekungan dangkal di lambung orbita, tulang maksila. Dia di sudut anteromedial lantai tulang orbita dekat fossa lacrimal. Terus otot tersebut memanjang ke posterior, lateral, dan juga superior, kemudian akan masuk ke sklera di kuadran posterior inferior temporal. Oke, jadi di sini untuk arteri-arterinya itu arteri ophthalmic itu cabang muskular lateral memberi suplai darah untuk otot rectus lateral, otot rectus superior, dan otot oblik superior. Arteri ophthalmic cabang muskular medial memberikan suplai darah untuk otot rectus medial, rectus inferior, dan juga oblik inferior. Arteri lacrimalis memberikan suplai darah untuk otot rectus lateral dan juga otot rectus superior. Oke, jadi untuk arteri supraorbitalnya memberi suplai darah untuk otot rectus superior dan juga oblik superior, yaitu arteri supraorbital memberikan suplai darah untuk otot rectus inferior dan juga oblik inferior. Jadi untuk superior, untuk yang inferior. Kemudian di sini ada sistem vena. Nah, sistem vena pada otot ekstraokular ini terdiri dari vena ophthalmic superior yang di bagian sini, dan juga ada vena ophthalmic inferiornya yang ini, ophthalmic inferior, dan juga ada vena infraorbital. Kemudian yang di sini yang banyak ini dia pterygoid venous plexus. Oke, jadi kedua vena tersebut akan bergabung dan juga yang nantinya akan membentuk sinus cavernosa. Tuh di sini otot ekstraokular
terdapat inervasi dari 3 nervus cranial, yaitu nervus cranial 3 atau nervus oculomotorius yang memiliki 2 cabang, yaitu ada di superior dan juga di inferior. Cabang superior memberi inervasi kepada otot rectus superior dan otot levator palpebral superior, dan di cabang inferiornya memberi inervasi kepada otot rectus medial dan juga rectus inferior. Kemudian ada oblik inferior juga. Nervus cranialnya atau nervus 4, dia merupakan nervus cochlearis, dia memberikan inervasi kepada otot oblik superior. Nah, untuk yang nervus cranial 6 yaitu nervus abducens, dia memberi inervasi kepada otot rectus di bagian lateral. Oke, kita lanjut ke perbedaan dari saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Nah, untuk yang parasimpatis, dia itu fungsi sebagai constrict pupil. Nah, kalau yang di simpati, dia itu dilatasi pupil atau pupilnya melebar. Kemudian dia sebagai menstimulasi si saliva. Kalau yang ini menghibit si saliva. Jadi keduanya itu kayak beberapa dia bertolak belakang. Seperti ini dia sebagai slow heartbeat atau detak yang pelan, kemudian ini increase heartbeat atau dia yang meningkatkan detak jantung. Di sini ada constrict airways di paru-paru, dan sedangkan di sini dia untuk relaksasi airwaysnya. Dia juga menstimulasi dari aktivitas di lambung. Kalau untuk yang simpatis, dia menghibit aktivitas di bagian lambung. Dia di sini menstimulasi liver. Untuk yang simpatis itu menginhibit atau menghambat stimulasi dari si liver. Terus untuk di intestinum, dia yang parasimpatis itu menstimulasi aktivitasnya. Kalau yang di simpatis, dia menginhibit aktivitas di intestinum. Untuk yang di bladder atau kandung kemih, dia contract bladder, sedangkan yang simpatis, nervus simpatis, dia relax bladder. Jadi ini untuk perbedaan dengan gambaran yang secara umum aja. Oke, kemudian di sini ada modalitas saraf kranial. Tadi kalau saraf kranial kan udah dijelaskan kalau ada dua, itu ada arterius opticus, oculomotorius, cochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharynx, dan juga nervus vagus, accessorius, dan nervus hypoglossus. Oke, modalitas saraf kranial, dia merujuk pada fungsi-fungsi sensoris, motorik, dan juga otonom yang dikendalikan oleh saraf-saraf kranial yang keluar dari otak dan juga batang otak. Saraf-saraf ini memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan membawa informasi antara bagian-bagian kepala dan leher dengan otak. Ada beberapa modalitas saraf kranial yang penting, yaitu yang pertama ada sensoris. Beberapa saraf kranial seperti saraf trigeminus, yaitu saraf nervus facialis, nervus vestibulocochlear, dan glossopharyngeal, dia memiliki komponen sensoris yang penting. Jadi mereka ini membawa informasi sensoris di berbagai bagian kepala seperti skin, otot, sendi, dan organ sensoris di telinga dan juga lidah untuk menuju ke otak. Contohnya di saraf trigeminus, dia membawa sensasi dari wajah dan kepala, sementara untuk nervus vestibulocochlear, dia bertanggung jawab atas pendengaran dan juga keseimbangan. Kemudian modalitas kedua ada motorik. Saraf kranial juga mengendalikan gerakan otot tertentu. Misalnya untuk nervus oculomotorius, cochlear, abducens, dan juga hypoglossus, dia mengendalikan gerakan mata. Sementara untuk aksesoris, dia mengendalikan gerakan leher dan bahu, dan nervus facialis dia mengendalikan seperti namanya facialis di face, jadi dia otot-otot yang ada di wajah. Secara otonomnya, modalitas otonomnya, dia ada beberapa saraf kranial juga yang memiliki komponen otonom yang berfungsi tak sadar dalam tubuh, seperti
Jadi tak sadar itu dia yang kerjanya involunter, kayak denyut jantung, pernafasan, dia pencernaan, fungsi lainnya yang kita tidak sadar kerjanya kalau ternyata dia nggak perlu diperintah seperti itu. Terus untuk nervus vagus, dia salah satu saraf kranial yang paling penting dalam sistem saraf otonom dia, karena vagus ini mengendalikan banyak fungsi vital yang ada di tubuh kita. Ini untuk sengaja penting diingat bahwa semua saraf kranial memiliki semua jenis modalitas ini. Beberapa saraf seperti nervus olfactory, nervus opticus, dan yang lebih berfokus pada fungsi sensoris tertentu, sedangkan yang lain seperti nervus cochlear dan nervus hypoglossal dia lebih berperan dalam pengendalian gerakan. Kombinasi modalitas ini memungkinkan nervus kranial untuk berfungsi dalam mengontrol dan memantau beberapa aspek fungsi tubuh yang penting. Sudah selesai penjelasan dari 3 topik. Yang ini merupakan poin terakhir. Mohon maaf bila masih banyak kurang dalam penjelasannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.